Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dan tentunya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengembangan dan telah kurikulum PAI, yakni Bapak Tajudin Zuhri, yang berkenan untuk saya menjelaskan daripada materi kali ini. Dan tentunya perkenankan, nama saya Abdul Aziz Teja, Prodi PAI 6B, mahasiswa STI Al-Falah. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas kuliah sekaligus tugas daripada ujian akhir semester kita yang bertajuk pada inovasi dan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, materi saya ini disintesiskan langsung dari kolaborasi dua kajian ilmiah terpercaya. Yang pertama itu ada penelitian dari Winnie Dirgahayu dan Budiman tahun 2025 di jurnal Ikhlas. Lalu yang kedua itu ada penelitian terbaru dari Uraini Les dan kawan-kawan tahun 2026 di jurnal Fatih yang fokus membedah kaitan reformasi PAI dengan era Merdeka Belajar. Nah, teman-teman, kedua jurnal ini sangat menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Data dikumpulkan secara mendalam dari literatur ilmiah terbitan tahun-tahun terakhir, dianalisis isinya secara kritis, lalu disintesis untuk menggambarkan dinamika kurikulum PAI saat ini. Sekarang mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama, apa urgensi di balik inovasi materi dan reformasi kebijakan kurikulum PAI. Nah, berdasarkan hasil analisis kedua jurnal, kurikulum PAI yang selama ini cenderung kaku, seragam, dan berorientasi pada pencapaian kognitif saja, sudah tidak cukup lagi untuk menjawab tantangan abad ke-21. Oleh karena itu, perubahan mutlak diperlukan daripada dua sisi. Yang pertama, urgensi dari sisi inovasi materi PAI. Urgensi daripada inovasi materi PAI ini terbentuk daripada yang pertama itu ada penyesuaian daripada iptek. PAI harus mampu mengadaptasi teknologi untuk menciptakan ruang belajar interaktif agar siswa siap menghadapi globalisasi. Jadi yang dulunya itu pembelajaran hanya memakai papan tulis, tapi sekarang ada yang namanya teknologi yang bisa menggunakan pembelajaran itu agar bisa lebih interaktif dengan menggunakan aplikasi seperti Canva, kuis, dan lain-lain. Yang kedua itu sebagai peningkatan mutu dan keterlibatan siswa. Nah, inovasi juga diperlukan agar pembelajaran bergeser ke arah pembelajaran yang aktif. Contohnya dengan penerapan metode 4M, yakni membaca, menyimak, menulis, dan menyampaikan. Guru mendongkrak literasi daripada siswa. Guna mendongkrak literasi siswa. Baik, yang kedua itu ada urgensi daripada sisi reformasi kebijakan, khususnya era kemerdekaan belajar. Nah, di sini reformasi tersebut memiliki tiga ciri. Yang pertama itu ada pergeseran paradigma yang fleksibel, yakni reformasi kebijakan nasional melalui Merdeka Belajar menuntut kurikulum PAI bertransformasi dari pendekatan content based atau berbasis konten hafalan menuju kurikulum berbasis kompetensi dan karakter secara holistik. Itu. Yang kedua itu kebutuhan otonomi lembaga. Sistem kurikulum PAI perlu direformasi demi memberikan otonomi dan keleluasaan bagi sekolah maupun madrasah dalam merancang kurikulum operasional yang kontekstual dan sesuai karakteristik daerah masing-masing. Lalu yang ketiga itu ada penguatan moderasi beragama. Di era modern, tantangan moral semakin kompleks. Reformasi ini mendesak agar PAI menjadi garda terdepan dalam membangun nilai toleransi, inklusivitas, dan harmoni sosial lewat pembelajaran yang dialogis. Lantas, bagaimana sejarah panjang mutasi kurikulum PAI ini terjadi di Indonesia? Mari kita bahas. Nah, sejarahnya itu secara ringkas berdasarkan data historis jurnal Winnie Dirgahayu, kurikulum kita tercatat telah berganti beberapa kali dengan ciri khas zamannya. Tentunya yang pertama itu ada pada era prakemerdekaan. Yakni di sana pada waktu itu pendidikan PAI awalnya berpusat di masjid dan pesantren secara tradisional.
namun di bawah kolonialisme. Jadi masih non formal dan bahkan itu ya sangat minimalis lah. Karena kurikulum dibentuk murni demi mencetak pegawai rendahan pribumi yang sekedar bisa baca tulis untuk menjadi pekerja bagi pemerintah penjajah gitu. Lalu selanjutnya ada daripada era Orde Lama. Setelah merdeka, PAI mulai masuk ke sistem formal lewat SKB 2 Menteri pada kurikulum 1947. Disusul kurikulum 1952 yang fokus pada pembentukan warga negara bertanggung jawab. Puncaknya pada kurikulum 1964 lahir sistem Pancawardana yang mencakup aspek moral, inteligensi, emosional artistik, keprigelan, dan jasmania. Lalu selanjutnya ada pada era Orde Baru. Fokus bergeser pada efisiensi mulai dari kurikulum 1968 yang terintegrasi kurikulum 1975 yang memperkenalkan istilah satuan pelajaran hingga geraknya pada kurikulum 1984 yang menerapkan cara belajar siswa aktif atau CBSA, di mana guru mulai menaruh peran sebagai fasilitator. Terakhir di era ini adalah kurikulum 1994 yang kaku dan berlandasan behaviorisme dalam GBPP. Lalu selanjutnya lanjut ke era reformasi hingga kurikulum 2013. Lahirlah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Disusul KTSP 2006 yang mendesentralisasi kurikulum ke tingkat sekolah hingga kurikulum 13 atau Kurtilas yang membawa pendekatan tematik integratif, pembelajaran berbasis proyek, dan penilaian autentik demi menguatkan karakter anak. Nah, teman-teman, sejarah panjang tersebut membawa kita pada titik reformasi terbesar saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Berdasarkan hasil kajian Uriani Les dan kawan-kawan tahun 2026, implementasi nyata PAI di kelas sekarang menuntut guru sebagai agen transformasi pembelajaran. Nah, guru PAI tidak boleh lagi bertindak sebagai penyampai materi searah atau sender of delivery. Tetapi peran guru di era reformasi ini naik kelas menjadi fasilitator, mediator nilai, dan pembimbing proses internalisasi nilai-nilai keislaman. Nah, di sini terdapat juga strategi-strategi implementasi yang ditawarkan dalam kurikulum merdeka ini, meliputi yang pertama pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yakni murid ini diajak untuk mengaitkan nilai Islam dengan realitas kehidupan nyata. Jadi ketika di sekolah tuh kita melakukan pembelajaran tentang pembelajaran agama Islam, yakni tentang sholat. Nah, itu diintegrasikan dengan kehidupan nyata, bagaimana tata cara sholat dan bagaimana cara berdoa, cara sebelumnya sholat itu harus berwudu dulu. Nah, itu dilakukan di kurikulum merdeka ini, yakni dengan project based learning. Lalu yang kedua itu strateginya ada pembelajaran diferensiasi, yakni strategi mengajar yang variatif dan berorientasi pada kebutuhan unik tiap peserta didik. Lalu yang ketiga itu ada assessment autentik dan formatif, yakni penilaian tidak lagi mengukur lembar jawaban hafalan ujian akhir, melainkan penilaiannya itu daripada proses, sikap religius, dan praktik keagamaan nyata murid di kehidupan sehari-hari gitu. Baik, selanjutnya itu ada tantangan dan hambatan di lapangan dalam reformasi dan inovasi daripada kurikulum PAI ini. Di balik idealisme kebijakan tersebut, tentunya kedua jurnal ini sepakat bahwa fakta di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak mudah. Ada beberapa kendala utama yang dihadapi. Empat. Yang pertama itu ada resistensi terhadap perubahan, yakni banyak pihak dan oknum pendidik yang enggan keluar daripada zona nyaman karena terlanjur terikat pada kurikulum mapan yang lama. Seperti ya guru-guru yang sekarang yang sudah umur 40 tahun ke atas mungkin masih belum bisa beradaptasi dengan zaman sekarang dan juga kurikulum yang sudah dijalani pada saat ini. Tentunya ada sebagian guru yang mungkin beliau mungkin sudah profesional
mungkin sudah profesional tetapi memang belum beradaptasi saja. Jadi mereka itu masih kuat saja dan masih bertahan di zona nyamannya, yakni di zona-zona, yakni di kurikulum 13 Kurtilas. Yang kedua yaitu kesiapan SDM dan pemahaman konsep. Jadi masih banyak guru PA itu yang memahami kurikulum merdeka sebatas administratif saja gitu. Jadi hanya dokumen berkala bagi guru-guru PAI tersebut, serta kesulitan menerapkan asesmen autentik dan pembelajaran diferensiasi karena keterbatasan pelatihan. Jadi guru-guru sekarang tuh karena ya sumber daya manusianya gitu kan, dari 40 tahun ke atas mah mereka dari zaman era reformasi ya bahkan. Jadi ketika di era sekarang, di era digital gitu, tentunya mereka belum memahami daripada konsep kurikulum merdeka ini, sehingga guru-guru PAI tersebut masih banyak yang menganggap bahwa kurikulum merdeka ini hanya sebatas administratif dokumen belaka serta kesulitan menerapkan asesmen autentik. Jadi contoh yang nyata gitu. Jadi kayak menerapkan proyek based learning tuh mereka belum paham tuh kayak gimana. Jadi tentunya mereka masih berhubungan dengan yang nomor satu, yakni masih kuat dengan masih enggan keluar daripada zona nyamannya. Yang ketiga tentu ada kesenjangan mutu dan fasilitas. Ini yang sering terjadi karena disparitas atau kesenjangan besar antar lembaga pendidikan Islam, terutama bagi di sekolah di daerah terpencil yang minim akses infrastruktur teknologi, laboratorium digital maupun pendampingan kebijakan. Seperti yang kita tahu, contoh daripada project based learning ini, di sekolah-sekolah tertentu itu sudah memiliki laboratorium PAI dan itu sudah bisa dijadikan daripada ketika kita belajar, kita juga bisa menerapkan langsung daripada pelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi di sekolah-sekolah tertentu, ya sekolah-sekolah kota lah, di sana sudah memiliki lab-lab PAI yang sudah infrastrukturnya tuh mumpuni gitu untuk dilakukannya proyek based learning dan dilakukannya kurikulum merdeka ini. Nah, ya hambatan-hambatannya juga karena kesenjangan dan fasilitasnya saja sih yang kurang gitu. Lalu yang keempatnya juga beban administrasi. Tentu guru seringkali masih disibukkan dengan dokumen administratif yang menumpuk, yang akhirnya justru menghambat ruang kreativitas mereka untuk berinovasi di kelas. Karena mereka tuh ya, karena ketika berinovasi mereka tuh tidak tahu gitu apa itu infokus, bukan tidak tahu karena mereka tuh tidak mengalami ketika bersekolah mungkin ya. Jadi mereka tuh masih, ya tentunya masih ada di zona nyamannya, belum bisa keluar daripada zona nyamannya. Jadi ketika sekarang di era globalisasi ini, tentunya mereka masih belum bisa beradaptasi dengan kurikulum merdeka ini. Jadi mereka tuh tidak bisa berinovasi di kelas tuh karena ya mereka juga tidak paham gitu dengan apa kurikulum merdeka yang saat ini dilakukan oleh yang saat ini dilaksanakan di negara Indonesia ini. Mereka itu belum paham dan tentunya mereka itu stuck dan menghambat ruang kreativitas mereka untuk berinovasi di kelas gitu teman-teman. Nah, terakhir sebagai kesimpulan dari integrasi kedua jurnal ilmiah ini, inovasi dan reformasi kurikulum PAI di era modern ini khususnya dalam payung program Merdeka Belajar bukanlah sekedar tren formalitas, melainkan suatu keharusan yang dinamis. Jadi desain kebijakan yang bagus tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya peningkatan kapasitas profesional guru. Satu, penyederhanaan beban administrasi, terus pemerataan fasilitas teknologi, serta sistem pengawasan mutu yang konsisten dari pemerintah. Tentunya ketika ya kurikulum merdeka ini bagus, tetapi ya tidak akan berarti apa-apa kalau misalnya ya tidak ada yang tadi saya sebutkan kayak profesionalisasi gurunya itu tidak profesional, masih ada di zona nyamannya, belum bisa beradaptasi dengan kurikulum merdeka. Lalu beban administrasi, terus fasilitas teknologinya juga gak ada, ya pengawasan daripada pemerintahnya juga ya cuek gitu. Jadi ya gak ada apa-apanya lah gitu mungkin
kurang gitu, kok kurang. Kalau misalnya masih, karena di negara Indonesia ini tidak merata gitu kok, karena masih ada daerah-daerah yang terpencil gitu. Nah, rekomendasinya ya kita harus mewujudkan kurikulum PAI yang adaptif, inklusif, dan transformatif dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman sebagai fondasi utama karakter generasi masa depan. Baik, sekian pemaparan presentasi dari saya untuk tugas mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum PAI. Semoga bisa memicu diskusi yang bermanfaat buat kita semua. Jika ada tanggapan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Abdul Aziz Suteja, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.